Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Matkul Nasib Mansur Pak Andi, perkenankan saya sebelum menginjak lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Subhan Khalil dari Mahasantri Muhammad Ali Yusuf Masyar, semester 3 nomor absen 26. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang ada di kitab Nasib Mansur. Ini guna untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Andi. Sebelum menginjak lebih jauh, saudara-saudara sekalian, para penonton, para pemirsa, marilah kita bersama-sama ikut mendalami keindahan dan kedalaman Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena nasikh mansukh, khususnya pada bagian saya ini dari surat Shad dan juga surat Al-Ghuruf. Kita semua, para pemirsa juga tahu bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 23 tahun. Proses penurunan yang panjang ini melahirkan fenomena yang menarik, yaitu adanya ayat-ayat yang hukumnya diganti atau diubah oleh ayat-ayat yang lain. Biar para pemirsa tidak bingung, paling gampang itu contoh ayat Khomer. Dahulu Khomer diperbolehkan, lalu datang ayat yang mengharuskan Khomer itu tidak diminum dekat-dekat dengan sholat, waktu sholat. Lalu sampai pada akhirnya ada ayat yang mengharamkan meminum Khomer. Jadi untuk prolog saya kira itu. Lanjut untuk melanjutkan ke pembahasan, yakni surat Shad. Di dalam surat Shad ini ada 4 ayat. Fiha arba'at ayat. Ini ada 4 ayat pembahasan di surat Shad ini. Ayat pertama, al-ayatul ula qaulu ta'ala ista'ala ma yaqulun. Nasqatuha ayatul qital wa qad taqaddama dzikru dzalik. Ayat pertama, firman Allah Ta'ala, ini bersabarlah atas apa yang mereka lakukan. Nah, ayat isbirala ma yaqulun ini dihapus hukumnya oleh ayat-ayat tentang perintah perang, dan hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ini nanti kalau Anda ikuti terus channel YouTube Mahasantri angkatan pertama ini Anda boleh lihat video sebelum saya. Untuk al-ayat tsaniyah, qaulu ta'ala fatfiq mashan bis-suqi wal a'naq. Qala ba'dhum nasku qatu Sulaiman alaihi salam al-i'naq wal khayl as-sunnah mani'ah min qatala bahaim. Ayat kedua ini firman Allah Ta'ala, maka dia Sulaiman mulai mengusap kaki kuda-kuda itu sampai ke leher-lehernya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan Nabi Sulaiman memotong leher kuda-kuda tersebut telah dihapus oleh syariat Islam yang melarang membunuh hewan. Namun pendapat ini kurang tepat karena ayat tersebut merupakan berita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Jika itu benar terjadi, maka hal tersebut adalah syariat yang telah dihapus oleh syariat Islam. Lanjut ke
Nih, qala al-qadhi Muhammad ibn Arabi rahimahullah, qala al-mufassirun fi hadhihi al-ayah, ayat tadi, inna Sulaiman daraba anak qaili bisuyufi. Nah, ini hakim al-qadhi ini hakim, ini Muhammad ibn Arabi rahimahullah berkata, para mufassir penafsir mengatakan tentang ayat ini bahwa Sulaiman beliau memotong leher kuda-kudanya dengan pedang dan memotong urat kakinya. Mereka juga mengatakan bahwa ia mengusap kuda-kuda itu dengan jubahnya. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kudanya. Mereka mengatakan bahwa ia memberi tanda pada kuda-kuda itu dan menahannya untuk digunakan dalam peperangan dan jihad. Namun, yang benar adalah bahwa ia membunuh kuda-kuda tersebut. Pendapat lain adalah penyimpangan terhadap Al-Quran, dan masalah ini terkenal di kalangan Bani Israel yang dinyatakan secara tegas dalam kitab Allah. Nabi Sulaiman memperlihatkan kudanya pada sore hari sehingga hal tersebut menyibukkannya dari berzikir hingga matahari terbenam. Matahari tidak disebutkan dalam ayat tersebut karena sudah cukup jelas dengan sebutan al-ashi, kata sore. Dalam kitab itu juga ada penjelasannya al-ashi, bidalilatil ashi alaiha. Maka diketahui bahwa hal itu adalah sesuatu yang menyibukkannya dari ketaatan kepada Allah, seakan-akan itu adalah ketaatan yang menghalangi dari ketaatan yang lebih besar, sehingga ia menjauhkan diri dari kuda-kuda tersebut karena Allah. Jika dikatakan bagaimana bisa ia memotong urat kaki kuda-kuda itu padahal hal tersebut dilarang, maka kami katakan bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak valid. Dan ilmu tentang pertanyaan ini adalah salah satu jenis ilmu yang paling tinggi. Aku telah melihat banyak orang yang tahu jawabannya, namun aku tidak melihat banyak orang yang mengetahui pertanyaannya, kecuali sedikit. Bagaimana aku melihat 1000 orang yang menghafal jawaban-jawaban dalam Al-Mudawwanah, tetapi aku tidak melihat orang yang menghafal pertanyaannya kecuali Ibnu Abi Habib Al-Mahdawi dan Ibnu Sahas Al-Tarabulsi. Di ayat tadi nah, ini menurut Al-Qadhi Muhammad ibn Arabi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, lanjut. Wakana Ibnu Abi Habib, bahkan beliau dari Ibnu Abi Habib, beliau menambahkan hafalan pertanyaan-pertanyaan dari kitab Muhammad. Alasan dibalik kerusakan pertanyaan ini menjadi jelas dengan penjelasannya. Seakan-akan ia mengatakan, bagaimana mungkin Nabi Sulaiman memotong urat kaki kuda-kuda itu dalam syariatnya, sementara hal tersebut terlarang dalam syariat kita. Tidak perlu menggabungkan syariat satu dengan syariat yang lain untuk memahami suatu hukum di mana keduanya berbeda. Syariat kita hanya dapat digabungkan dengan syariat sebelumnya dalam hal-hal di mana tidak ada nas yang jelas mengenai hukumnya bagi kita. Telah dikatakan bahwa Nabi Sulaiman melakukan hal tersebut untuk tujuan makan. Tujuannya itu telah dikatakan juga bahwa Nabi Sulaiman melakukan hal tersebut untuk makan. Para sahabat juga pernah menyembelih seekor kuda di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memakannya. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Ya. Jika dikatakan bahwa memotong urat kaki kuda adalah bentuk penyiksaan dan hal itu tidak diperbolehkan, kami katakan bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam syariat jika kita bermaksud untuk mencegah orang lain memanfaatkannya dalam perang. Hasan berkata bahwa Nabi Sulaiman memotong urat kaki dan leher kuda-kuda itu, maka Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu angin yang berjalan sesuai perintahnya dengan lembut kemana pun ia mau. Ini adalah syariat yang mapan dan hukum yang tetap yang Allah larang dalam syariat kita.
dengan menetapkan larangan membunuh binatang secara menyiksa atau menghabiskan harta secara sia-sia meskipun dalam keadaan tergoda. Nabi Muhammad SAW pernah melihat tanda-tanda di sebuah selimut, maka beliau berkata, bawalah selimut ini kepada Abu Jum dan bawakanlah kepada saya kain lainnya. Dalam riwayat yang sahih disebutkan tentang ambijaniyah atau jenis kain. Adapun orang yang mengatakan bahwa Sulaiman hanya menandai kuda-kuda tersebut untuk ditahan atau tidak digunakan, maka pendapat ini jauh dari mana yang tampak dan dari riwayat yang benar. Adapun pernyataan yang salah bahwa larangan membunuh binatang tidak mungkin dihapuskan karena itu adalah berita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka tidak memahami bahwa perbuatan para nabi adalah bagian dari syariat sebagaimana perkataan mereka juga. Dari perkataan mereka juga ini merupakan syariat dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Kami telah menjelaskan dalam ilmu ushul fiqh, jika ada yang mengatakan bahwa larangan membunuh binatang adalah hadis ahad dan hadis ahad tidak dapat menggugurkan hukum dalam Al-Quran, maka kami katakan bahwa kami telah menjelaskan hal ini secara rinci dalam ilmu ushul fiqh, dan jika umat telah sepakat atas periwayatan atau maknanya, maka diperbolehkan menghapus hukum Al-Quran dengan di para pemirsa juga harus punya kitabnya ini ya. Kitabnya ini sangat bagus sebenarnya dan juga sangat bermanfaat. Nah, sangat penting ilmu tasih mansukh ini. Jadi kalau pemirsa sudah mempunyai kitabnya, ini pada halaman 191 yang cetakannya warnanya kayak gini. Ini Syekh Mansukh Al-Quran Al-Karim, Qadhi Abu Bakar Muhammad Abdillah Aziz. Ini kalau para pemirsa belum punya, bisa beli ya, buku terdekat. Terus al-ayatut tsalitsah, lanjut ke ayat ketiga. Qaulu ta'ala, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh bi yadika dhikran fadrib bihi wa la tahnath. Surat ayat 4. Qala ba'duhum hadzal fi'al fi kafaratil yamin mansukh bi syari'atil Islam wala yajuz dzalika fil yamin. Ini ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khudh bi yadika dhikran fadrib bihi wa la tahnath. Ayat beberapa ulama berpendapat dalam ayat ini bahwa tindakan ini adalah untuk kafarat atau denda. Kalau para pemirsa belum tahu kafarat, itu namanya adalah kata lain dari denda atau sumpah. Jika sumpah kalau dilakukan berarti kena denda. Namun hal ini telah dihapuskan dalam syariat Islam dan tidak lagi berlaku untuk sumpah. Qadhi tadi Qadhi Muhammad ibn Arabi, Kim Muhammad ibn Arabi, Qadhi Muhammad ibn Arabi berkata, menurut Mujahid dan lainnya, tindakan ini berlaku untuk semua orang, sedangkan ada berpendapat ini sebentar saya akan banyak. Qala Mujahid wa ghairihi hadza lin-nas aman wa qala Aqa hadza, tulisannya itu sudah dilihat di halaman 161, Ayyub Khosoh wa qala Malik, namanya Malik juga. Ini saya bacakan terjemahannya ya. Sedangkan Aqa berpendapat hanya khusus untuk Ayyub. Nah, ini wa qala Aqa hadza di Ayyub Khosoh. Khosoh khusus untuk Ayyub. Nah, lanjut wa qala Malik. Nah, menurut Malikiyah ini berpendapat bahwa orang yang melakukan tindakan ini tetap bersumpah.
Nah, terus salah satu dari murid Imam Malik, Malikiyah ini berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat kami berikan syariat dan jalan. Dari sini terdapat sebuah poin yang menarik, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda amalan itu tergantung niatnya, maka Malikiyah mengaitkan sumpah dengan niat. Mungkin saja niat Nabi Ayub alaihissalam menuntut apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu mengumpulkan rumput kering. Pendapat kami adalah ya tadi, apapun niatnya, jika yang bersumpah, jika dia mengumpulkan, nah ini kayaknya lebih ayat yang istrinya Nabi Ayub ini yang membelok. Pendapat kami adalah apapun niatnya, jika dia mengumpulkan 100 cambuk dan mengumpul sekali, itu sudah cukup untuk setiap orang yang bersumpah. Jadi ketika itu kalau nggak salah itu Nabi Ayub lagi sakit, lalu istrinya ini melakukan tindakan yang biasa sampai Nabi Ayub ini bersumpah kalau dia sumpah nanti akan dia cambuk 100 ini. Lalu untuk niatnya, jika dia mengumpulkan 100 cambuk, 100 cambuk tapi rumput kering, rupanya rumput kering, dan itu memukul sekali, itu sudah cukup untuk setiap orang yang bersumpah. Sumpah itu harus mempertimbangkan kemudahan bagi manusia. Jika yang lebih mudah adalah menepati sumpah, maka itu yang diambil. Jika yang lebih mudah adalah berbuat khilaf dalam sumpah, maka itu yang diambil. Nah, lanjut. Wa yumali ila al-hanifiyah fi kulli hal, fi kulli, ini setiap keadaan, dan ia cenderung, ini artinya, dan ia cenderung kepada kemudahan yang luhur dalam setiap keadaan. Fi kulli hal itu dalam keadaan, dan tidaklah orang-orang dipaksa dengan keras. Tidak boleh dipaksa keras ya, karena hal itu akan menimbulkan kebencian terhadap agama dan mendorong kepada perbuatan terlarang. Hal ini sangat kuat dalam sumpah-sumpah yang dibuat oleh manusia. Ini faqad qala Malik Imam. Nah ini ya, langsung saja ke sini. Imam Malik, imam para umat, ketika ditanya tentang firman Allah, yang halal menjadi haram baginya, ia menjawab, jika seseorang membenci istrinya dalam hatinya, maka ia wajib menebus sumpahnya. Ini wajib, kalau udah sumpah wajib ditebus ya, dan tidak ada lagi kewajiban sumpah. Baik, sumpah ini, harus dilakoni. Setelah itu tidak ada lagi kewajiban setelahnya. Sedangkan benda-benda lainnya selain istri tidak menjadi haram dengan sumpah tersebut, sehingga sumpah itu menjadi sia-sia. Niatnya untuk membenci istrinya dalam hati adalah untuk menghilangkan sumpah dan menggantinya. Jadi ayat tersebut tetap berlaku dalam syariat kita seperti halnya dalam syariat Nabi Ayub. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang seorang laki-laki yang sakit keras lalu berbuat zina dengan budak perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, ambil 100 ranting lalu pukul dia sekali. Ini menunjukkan bahwa hukum had tetap berlaku dalam syariat ini, dan hukum sumpah pun. Paham ya? Sudah. Saya cari ibaratnya lagi.
dan di dalamnya terdapat kekhususan. Fiha minal khusus ayatun wahidatun wa yaqulu ta'ala, dan di dalamnya terdapat kekhususan itu satu ayat, firman Allah, la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ayat ini dapat diartikan sebagai hari pertempuran. Halaman baliknya halaman 192. Wa fiha minal khusus ayatun wahidatun wa yaqulu ta'ala wa la ta'lamunna naba'ahu. So yahtamilu ayyakuna yaum qital. Yaumul qital ini hari pertempuran. Qital ini bukan hari pertempuran, perang. Dapat diartikan sebagai hari pertempuran. Dan dapat pula diartikan sebagai keseluruhan, maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Pendapat yang kedua lebih kuat berdasarkan penjelasan kami dalam usul fiqh. Jika yang dimaksud adalah keseluruhan kehidupan setelah kematian, maka kekhususannya pada hari pertempuran dengan pedang adalah penafian dan hari kematian, bukan nasikh yang menghapus atau khusus dalam masalah taklif. Nasikh Nasikh hanya terjadi di dunia, baik dengan menghilangkan taklif atau dengan merealisasikan ancaman seperti dalam ayat. Itu alhamdulillah kita sudah ada surat Shad tadi, perlu diingat dalam surat Shad tadi ada beberapa ayat. Berapa ayat tadi? 4 ayat yang dibahas, ya. Ada 4 ayat, fiha ayatin. Terus ini untuk surat Shad ini ada banyak ya dibahas tadi, dari Nabi Ayub, yang sumpah, juga ayat Qital. Saya jelaskan tadi, Qital itu bisa diartikan perang. Untuk selanjutnya kita akan menginjak ke suratul Ghuraf. Lihat ya, suratul Zumar, qouli ta'ala minha, itu di bawah. Innal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Surah Ghuraf ada tanda nomor 1. Lihat suratul Zumar, qouli ta'ala lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum al-ayat. Bawah itu ada tulisannya. Kalau pada surat Ghuraf ayatani fiha minan nas ayatan. Ayatul ula, ayat yang pertama. Qaulu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Qala ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Maaf, ini memang suara saya agak enak ini, kurang enak didengar. Maaf kalau telinganya terganggu ya. Ini ayat pertama. Qala ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'malun. Man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Sekali lagi, Zumar, wa hatanil ayatain wa in kanat fil 'adad ayatain. Sesungguhnya kedua ayat ini tadi, wahatan al ayatan, sesungguhnya keduanya itu dalam makna satu, karena kalimat
Mayyatihi adalah maf'ul, objek dari kalimat ta'lamun. Makna, maka ini adalah kalimat yang sering berkaitan satu sama lain, dan ini bukanlah perintah untuk melakukan suatu pekerjaan, melainkan ancaman. Dan kata dalam bahasa Arab memiliki banyak makna yang telah kami sebutkan dalam kitab At-Tamhis dan kitab-kitab lainnya. Akhiratun dikruna fi kitab At-Tamhis wa ghairi, yang lain. Min hal wujub ka qouli ta'ala, nih. Dan salah satunya Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, aqimis sholah. Dan salah satunya makna adalah anjuran seperti firman Allah Ta'ala, fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Surat Nur. Wal irsyad kaqaulu ta'ala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Surat Al-Baqarah. Wal ibahah kaqaulu ta'ala, fastadu. Surat Al-Maidah. Wal adabu kaqauluhu alaihi salam. Terus ini, maka makanlah dari apa yang ada di hadapan, seperti sabda Rasulullah. Jadi yang tadi wala dawu kaqouli alaihi salam, ini sabdanya Rasulullah. Di firman-firman Allah tadi, firman seperti wastashhidu syahidaini min rijalikum, astadu, telah kita itu Quran. Lalu sabda Rasulullah, kulu mimma yali, maka makanlah dari apa yang ada di hadapanmu. Dan makna lainnya adalah ungkapan terima kasih seperti firman Allah Ta'ala, fakulu mimma razaqakumullah, maka makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Dan makna lainnya adalah penghormatan seperti firman Allah Ta'ala, udkhuluha bisalamin aminin. Masuk di surga itu dengan selamat. Monggo masuk ke surga dengan selamat. Amin. Sejahtera Allah. Dan kali ini para pemirsa ini besok masuk surga tanpa dihisab Allah. Amin amin. Amin. Semoga kita sareng-sareng masuk surga tanpa ada halangan, tanpa ada hisab, di masuk surga. Nikmatan yang hakiki akhirat, masuk surga. Dan makna lainnya, lanjut lagi ya. Dan makna lainnya adalah ancaman seperti firman Allah Ta'ala, ya'malu ma syi'tum, seperti firman Allah Ta'ala, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera yang hina. Dan makna lainnya adalah penghinaan, seperti firman Allah Ta'ala, penghinaan ya, duq innaka antal azizil karim. Dukhon. Duq innaka taswiyah, sesungguhnya rasakanlah, sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat kuat dan mulia. Dan makna lainnya adalah persamaan antara dua pilihan seperti firman Allah Ta'ala yang artinya sabarlah kalian atau janganlah kalian sabar. Isbiru aula tasbiru, sabar ora sabar, sabar ora sabar, atau janganlah kalian sabar.
Dan mana lainnya adalah peringatan seperti firman Allah Ta'ala, yang artinya jangan tahu ya, jangan tahu artinya nikmatilah hidup dunia. Dan makna lainnya adalah doa seperti ampunilah aku, kan? Dan makna lainnya adalah harapan seperti perkataan seorang penyair, dan seperti firman-Nya kun fayakun. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan bahwa mana itu merujuk pada sebagai dari kemampuannya, dan sesungguhnya sedikit yang kami sebutkan di sini ini tanpa urutan dan tanpa pemilihan karena ini bukan pembahasan utama. Sebentar ya, ambil nafas dulu. Terus sebelum ke ayat kedua, langsung ke firman Allah Ta'ala. Al-ayat ats-tsaniyah qauluhu ta'ala wa ma anta 'alaihim biwakil. Zumar masqatuha ayatus sayf qad taqaddama fi suratil an'am wa biha dzikruha wa tahqiq an-nasfu fi ma'aniha. Firman Allah Ta'ala wa ma anta 'alaihim biwakil, dan kamu bukanlah seorang wakil atas mereka. Ayat ini telah dinasakh atau diganti, tapi apa yang diganti? Hukumnya oleh ayat tentang pedang, jihad, dan telah disebutkan sebelumnya dalam surat Al-An'am dan surah lainnya. Penjelasan mengenai nasakh pada maknanya telah dibahas sebelumnya. Sebutkan ayat-ayat khusus, yaitu 5 ayat. Al-ayatul lula innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Qala al-Qadhi Muhammad ibn al-Arabi radhiyallahu anhu qad bayyana fi kitabil Amdad al-Aqsa fi asma'i husna innallaha yahkumu biqawlihi fima taslu min al-bayan. Imam Muhammad bin al-Arabi rahimahullah ta'ala berkata, telah kami jelaskan dalam kitab Al-Ahmad Al-Aqsa fil Al-Asma' Al-Husna bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan perkataannya. Dalam hal yang telah dijelaskan, ia jelaskan secara terperinci, Allah juga mengatur segala sesuatu dengan perbuatannya dan penciptanya sebagai bukti. Nah, pemberian rezeki, pemberian nikmat itu rezeki, dan penurunan siksa itu bukti ya. Dan Allah mengatur segala sesuatu di akhirat dengan munculnya kebenaran yang hakiki, ilmu yang pasti, terangkatnya takbir, dan diungkapkannya pahala dan siksa. Ya. Hari timbangan diungkapkannya catatan bagus berapa, catatan jelek berapa. Dan lebih menguatkan hal ini adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Allahumma fatirus samawati wal ard, alimul ghaib wasyahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fihi Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nabi Muhammad doa, artinya, ya Allah pencipta langit dan bumi yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutus perkara di antara hamba-hambamu dalam hal yang mereka perselisihkan. Bimbinglah aku kepada kebenaran yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Engkau membimbing siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dan sebagian dari hal ini tidaklah bisa dinasakh atau diganti hukumnya. Tidakkah kamu melihat bahwa perintah untuk berperang adalah salah satu hukum yang telah ditetapkan? Nah, perang itu wajib nggak? Wajib. Laki, dan hal ini sangat jelas. Wallahu a'lam. Nah, lanjut ayat kedua. Qauluhu ta'ala qala inni akhafu
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قال بعضهم نسخها يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال القاضي, ayat kedua ini yang berbunyi, katakanlah sesungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku. Azab hari yang besar menurut sebagian pendapat telah digantikan oleh ayat semoga Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah lalu. Bisa kaget ya, Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah punya sifat maha pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertobat dan yang akan datang. Qadhi Muhammad ibn Arabi rahimahullah berpendapat bahwa rasa takut akan adab akibat bermaksiat tidak bisa dinasab karena hal itu merupakan esensi dari hikmah syariat. Bisa. Kalau Anda berbuat maksiat, maksiatnya ini sama Allah. Cukup kita memohon ampun sama Allah, benar-benar memohon ampun, kita bertobat, insyaallah Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Syarat kita benar-benar taubat dengan sebenar-benar taubat. Okay? Hablum minallah. Kita berbuat dosa, kita cukup istighfar, mohon ampun dengan sebenar-benarnya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Itu kita berbuat dosa dengan Allah. Ya. Tujuan dan kewajiban dan salah satu pondasi agama yang tidak bisa dikoyahkan. Ya. Maksudnya ini tidak bisa dinasab karena hal itu merupakan esensi dari iman syariat, tujuan dan kewajiban dan salah satu pondasi agama yang tidak bisa dikoyahkan. Begitu pula dengan rasa berharap akan pahala karena taat. Keduanya ini dua sisi mata uang yang tidak akan pernah hilang atau berkurang. Ya, so berkurang, tapi tetap. Meskipun Allah berfirman semoga Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang, yang merupakan janji yang benar dan mulia. Namun hal ini tidak meniadakan atau menghilangkan rasa takut akan adab dan konsekuensi dari maksiat. Justru janji Allah ini semakin menegaskan pentingnya Allah itu membukakan pintu taubat. Jadi kita bersyukur hidup di zaman Nabi Muhammad SAW ini. Ketika kita berbuat maksiat itu kita langsung diadab. Bapak ibu saudara kalian, adik, mas, mbak. Jadi kita harusnya bersyukur karena kita ini hidup di zaman Nabi Muhammad. Yang mana nabi-nabi sebelumnya, Nabi Lut, ketika kaumnya berbuat maksiat, Allah langsung menurunkan adab, langsung. Itu juga, hari itu juga. Tapi kenapa kita umat Nabi Muhammad tidak seperti itu? Allah masih memberikan kita kepercayaan untuk membukakan pintu taubat untuk kita. Ya. Pentingnya menjauhi maksiat sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan. Bentuk syukur kita gimana? Jangan sekali-kali itu mencoba maksiat. Meskipun Allah membukakan pintu taubat, tapi apakah Bapak Ibu sekalian, kakak adik sekalian, para pemirsa, baik yang di rumah maupun yang mendengarkan ini di mobil atau di lainnya, kita tidak tahu kapan kita waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tahu. Ya. Ini janji ampunan tidak berarti ketika kita bisa terus-menerus bermaksiat, melainkan justru menjadi motivasi untuk semakin berhati-hati. Jadikan ini berhati-hati dan menghindari dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sabda ini menunjukkan bahwa kedudukan tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Sabda ini menunjukkan bahwa kedudukan
yang mulia sebagai seorang nabi menuntutnya untuk senantiasa taat dan menjauhi dosa. Dan Nabi Muhammad itu sudah jaminan surga Bapak Ibu sekalian. Tapi Nabi Muhammad tidak berani untuk menjalankan dosa, bermaksiat itu berani. Ini jadikan kita untuk motivasi semakin berhati-hati dan menghindari dosa. Ya. Qadhi Muhammad bin Arabi menjelaskan bahwa rasa takut akan adab dan harapan akan pahala adalah dua hal yang fundamental dalam agama. Meskipun Allah telah menjanjikan ampunan, namun kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari maksiat sebagai bentuk syukur atas nikmatnya. Nah, penjelasannya ini ya, lebih ringkasnya ini. Maaf agak mulut ini agak salah-salah dikit ya. Ayat tentang rasa takut akan adab tidak bertentangan dengan ayat tentang janji ampunan. Keduanya saling melengkapi. Kita tetap harus takut berbuat dosa meskipun Allah telah menjanjikan ampunan ya. Ini seperti yang saya jelaskan dari panjang lebar. Jadi Allah menjanjikan ampunan terhadap kita, tapi kita tetap harus takut. Ya Allah, harus takut. Tanamkan itu. Jangan berbuat maksiat, jangan berdosa, jangan buat dosa. Tanamkan itu di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Ini seperti seorang anak yang takut dimarahi ayahnya, meskipun ayahnya sangat menyayanginya. Rasa takut ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan menghindari hal-hal yang dapat membuat Allah murka. Lanjut ke ayat ketiga. Fabudu ma syi'tum min dunih. Ketika Allah berfirman, maka sembahlah apa saja yang kamu kehendaki selain daripadanya. Sebagian orang mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus atau dinasih oleh ayat tentang peperangan. Qadhi bin Arabi rahimahullah ta'ala berkata, telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah ancaman, bukan perintah. Meskipun Allah fa'budu ma syi'tum min dunih, Allah berfirman seperti itu, tapi ini bukan merupakan sebuah perintah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Namun itu adalah ancaman. Ketika kita tidak menyembah atau musyrik Allah, percaya kepada selain Allah, bahkan kafir tidak menyembah kepada Allah, ini adalah ancaman. Jangan Anda kira Allah fa'budu ma syi'tum min duni ini perintah, jangan. Ancaman dan peringatan itu akan direalisasikan dengan peperangan di dunia dan siksa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita sampai akhir hayat tetap husnul khotimah dan kita menutup nafas ini dengan husnul khotimah. Ayatul Rabi'ah, qaulu ta'ala anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allah berfirman, engkaulah yang memberi keputusan di antara hamba-hambamu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Mereka mengatakan bahwa makna ayat ini bukan lafadznya. Mengatakan bahwa makna ayat ini bukan lafadznya telah dihapus oleh ayat tentang pedang. Qadhi Muhammad bin Arabi rahimahullah ta'ala berkata, penjelasan tentang makna ayat pertama telah mendahului dan penjelasan itu berlaku pula untuk ayat ini sehingga tidak perlu diulang. Kedua, ya, sudah. Kedua kutipan di atas membahas tentang kedua ayat dalam Al-Quran dan interpretasinya oleh para ulama. Oleh para ulama, terutama kedua kutipan ini berfokus pada konsep nasakh atau penghapusan dan bagaimana ayat-ayat tertentu dapat ditafsirkan dalam konteks ayat lain atau peristiwa sejarah. Selanjutnya, ayat ini berbicara tentang kebebasan manusia untuk menyembah apa saja yang mereka inginkan.
di Fa'budu ma syi'tum ya tadi ketika ini Fa'budu ma syi'tum. Fa'budu ma syi'tum ini berbicara tentang kebebasan manusia untuk menyembah apa saja yang mereka inginkan. Namun kemudian dijelaskan bahwa ini adalah ancaman. Hukumnya kan, jadi itu hukumnya. Bukan perintah. Nah, hukumnya ini adalah ancaman, bukan perintah sebenarnya. Ancaman ini akan direalisasikan dengan peperangan dan seterusnya. Ayat keempat, ayat ini berbicara tentang Allah sebagai hakim atas segala perselisihan. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa mana ayat ini telah dihapus oleh ayat yang lain berbicara tentang peperangan. Ayat terakhir, al-ayatul khamisah, qaulu ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a khalaqahu nasbuha qauluhu ta'ala ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الآية. وقد بين في سورة النساء ذلك فلا وجه لإعادته. Ini ayat kelima, Allah berfirman ya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sebagian orang mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus atau dinasih oleh ayat yang berbunyi pada siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka. Balasannya apa? Neraka. Pada siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Sengaja. Hukumannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya, ya Allah, naudzubillah min dzalik, dan Allah murka kepadanya, ya Allah, naudzubillah min dzalik, dan melaknatnya, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kami telah menjelaskan hal ini dalam surat An-Nisa sehingga tidak perlu diulang. Pembahasan teman saya An-Nisa ya, nanti ya. Jaringan para pemirsa nanti scroll lah pembahasan An-Nisa sehingga tidak perlu diulang. Namun kami katakan jika ayat tentang peperangan dan hukumnya itu memang pasti terjadi, maka itu bukan penghapusan, melainkan pembatasan, taksis. Lalu bagaimana mungkin pengampunan itu diharapkan sedangkan hukumnya tidak disebutkan secara pasti terjadinya dan kewajibannya, melainkan hanya berupa ancaman umum dan hukuman yang disebutkan. Padahal Allah sebagai pemilik hukuman, jika Dia mau Dia akan menjatuhkan, dan jika Dia mau Dia akan menjatuhkannya jika Dia mau, dan jika Dia mau Dia akan meninggalkannya. Jadi Allah itu sebagai pemilik hukuman, nggak boleh kita memaksa kehendak Allah itu. Jadi Gusti Allah ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Kita harus tetap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah ini pemilik hukuman. Gusti Allah niki turun mau, beliau Allah niki mau, Dia akan menjatuhkannya. Jika Allah itu tidak mau, maka beliau akan. Jika kita mengatakan dari sudut pandang lain bahwa Allah tidak akan mengampuni pembunuh yang sengaja, maka pembunuhan akan termasuk dalam firman Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya yang berlaku bagi orang kafir dan bagi orang muslim yang diampuni. Dengan demikian dari semua sudut pandang ayat ini tidak dapat dikatakan sebagai ayat yang dihapus atau dinasih, dan juga lemah sebagai ayat yang membatasi atau taksis, dan Allah lah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa sekalian, para penonton, dimanapun Anda berada, saya ini namanya juga proses. Kami harap dukungan dan saran bagi para pemirsa untuk menjadikan saya lebih baik. Saya juga memohon ampun, mohon maaf apabila penjelasan saya tadi ada yang kurang paham ataupun ada yang salah penjelasan. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Juga saya butuh saran para pemirsa, dari para pemirsa, dari Bapak dosen, Pak Andi. Saya memohon saran buat saya untuk lebih baik. Gimana caranya saya memahami suatu konteks ayat ke ayat, mana yang nasih, mana yang mansukh. Saya butuh saran dari penjenengan dan arahan tentunya dari Bapak Andi,
dan dari para pendengar juga. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, sebelum saya tutup, jangan lupa di like ya, di like. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.